Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat, serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Ini pertama kali saya mengisi pengajian Ahad pagi di ruangan yang cantik ini dan dingin. Sudah pakai jas masih dingin, apalagi yang nggak pakai jas. Di mobil tadi juga dingin. Ini di depan masih kosong, silakan di. Orang Jogja tuh nggak suka di depan, sukanya di belakang-belakang. Ya. Untung ada ibu ini berdua berani ke depan tadi, tapi masih kurang depan lagi, sedikit lagi. Saya hari-hari ini ingin tidak ada di sini membahas kembali ya, karena Al-Quran itu selalu kita bahas kembali. Nah, sudah selesai diulang lagi. Surat Al-Maidah ayat 55 ya. Tentang kepemimpinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Mungkin akan lebih baik kalau kita mulai dari Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam surat Al-Baqarah 257 Allah menegaskan bahwa Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Wali di situ artinya pemimpin. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah membawa mereka keluar minaz zulumati ilan nur, dari bermacam-macam kegelapan menuju satu cahaya. Kegelapan apa? Satu, kegelapan kemusyrikan. Dua, kekufuran. Tiga, kemunafikan. Empat, kefasikan. Lima, kemaksiatan. Itu semua kegelapan menuju satu cahaya. Jadi tidak banyak, cuma satu cahaya, satu nur, yaitu nur Islam. Yang kalau kita rinci, kalau kegelapan kemusyrikan dibawa kepada cahaya tauhid. Kalau kegelapan kekufuran dibawa kepada cahaya iman. Ya. Kalau kemaksiatan dibawa kepada cahaya taat.
Kalau dalam bahasa sekarang mungkin dibawa keluar dari bermacam-macam ideologi yang menyimpang. Materialisme, sekularisme, liberalisme, hedonisme, apalagi pluralisme, dan isme-isme yang lain. Itu kalau diuraikan satu-satu panjang. Nah, walladzina kafaru, kan tetapi sedangkan orang-orang kafir auliya'uhumut tagut, pemimpin-pemimpin mereka. Ini Al-Qur'an menggunakan jamak di sini. Auliya, waliyun jamaknya auliya. Orang-orang kafir pemimpin-pemimpin mereka tagut. Tagut itu mufrad. Ini menarik. Harusnya kalau dari segi bahasa auliya'uhumut tawaghid, pemimpin-pemimpin mereka tagut-tagut. Tapi Al-Qur'an tidak. Pemimpin-pemimpin mereka dalam bentuk jamak, tagut mufrad. Apa itu tagut? Dari kata taga, ya, taga, tagut, taghiyah, tughat jamaknya. Dalam kitab tauhid dijelaskan tagut itu kullu ma ubida min dunillah, semua yang disembah selain daripada Allah. Tapi ada ulama yang menambahkan wa huwa radin anhu, sedangkan dia rida dengan penyembahan itu. So kalau definisinya cuma semua yang disembah selain Allah, nanti Nabi Isa bisa jadi tagut, karena Nabi Isa disembah oleh orang Kristen. Tapi Nabi Isa bukan tagut karena Nabi Isa tidak suka disembah. Nanti malaikat jadi tagut karena ada juga agama yang nyembah malaikat, padahal malaikat tidak suka disembah. Jadi kalau ada orang yang menyembah kiainya dan kiainya senang disembah, maka kiai menjadi takut. Jadi kalau ada yang nyembah-nyembah Anda, ditolak, jangan. Maksud saya mengkultuskan gitu ya, mengkultuskan. Nyembah itu adalah mengkultuskan, mengagungkan demikian rupa. Tapi tagut itu kalau menurut saya kutub ya tidak hanya manusia, bisa juga pikiran, bisa juga ideologi. Semua yang bertentangan dengan ajaran Islam itu tagut. Jadi kenapa dimufradkan? Karena pada hakikatnya satu. Walaupun mereka banyak, namanya ada namanya Putin, ada namanya Cameron, ada namanya Obama, ada namanya siapa lagi? Yang sedang berkuasa lah, yang sudah pensiun tidak usah disebut. Walaupun sudah pensiun ya. Nah itu semua namanya berbeda, tapi pada hakikatnya satu. Jadi orang kafir itu satu sama lain kalau berhadapan dengan Islam bersatu. Syaitan kompak, ba'duhum awliya'u ba'din. Syaitan itu satu sama lain saling menolong, saling memimpin. Tidak ada perpecahan setan, enggak ada. Enggak ada hadis mengatakan setan akan terpecah menjadi 72 golongan, enggak ada. Yang ada itu umat Islam terpecah menjadi 72. Kalau setan enggak, maka kompak, tolong menolong. Dan sabar juga setan itu. Setan itu sabar. Menggoda orang tidak cuma sekali goda langsung berhasil, enggak, dia ulang lagi, gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Lebih sabar daripada ustaz gitu. Ustaz dah 2 kali disampaikan enggak mau juga marah dia. Sudahlah, tak usah undang saya lagi. Nah, kalau setan enggak, 10 kali enggak berhasil dia datang lagi yang ke 11. Enggak bisa dari depan, dia dari belakang. Enggak bisa dari kiri, dia dari kanan. Kalau enggak bisa semua juga dari atas. Atau dari bawah ada juga ya. Nah, apa tugas
pemimpin-pemimpin tagut ini mengcounter kepemimpinan Allah. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kalau Allah tadi yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, kalau ini yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Jadi yang beriman diusahakan kembali kufur, yang sudah taat diusahakan kembali maksiat, yang sudah baik usahakan kembali jahat, yang sudah bangun pagi-pagi untuk pengajian diusahakan kembali tidur. Ini yang sudah selamat dari godaan setan ini, alhamdulillah.